Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Guru telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami. Dan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini kami memperkenalkan diri dan tujuan kami. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulana Eka Putra, ya sama kami dari Fakultas Kehutanan dan Sains. Baik, mungkin maksud dan tujuan kami di sini akan menyampaikan penyuluhan dampak buruk terhadap sampah. Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman tentang apa itu sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Berikut yaitu contoh sampah organik. Sampah organik merupakan salah satu sampah yang bersifat mudah terurai di alam, yaitu mudah membusuk seperti sisa makanan dan daun-daunan atau ranting pohon. Sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah yang berwarna hijau. Itu contoh tong sampah ya. Jadi yang kedua, contoh sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang bersifat lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan lainnya. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah yang berwarna kuning. Sampah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Untuk menuntaskan permasalahan sampah, perlu dilakukan optimalisasi seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Guna menguatkan pengelolaan sampah di sumber, mengurangi timbulnya sampah ke tempat pembangunan akhir atau TPA, dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Sebagai generasi muda, kawan-kawan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang baik dengan cara memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Maka daripada itu, sangat diharapkan peran dari teman-teman untuk pengelolaan sampah. Sebab pada hakikatnya, sampah yang menumpuk adalah limbah dari kegiatan yang dilakukan oleh kita sendiri. Salah satu hal sederhana yang bisa kawan-kawan lakukan adalah ikut berperan dalam pengelolaan sampah dan melestarikan lingkungan, yakni dengan meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dalam mengelola sampah. Kebiasaan seperti membuang sampah di sungai, membuang sampah di tempat-tempat umum, sampai di lingkungan teman-teman sekalian. Daripada itu, diharapkan teman-teman dapat menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang, serta memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah hingga yang tertinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan sekitar. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Pengendalian sampah yang paling efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri dalam diri kita untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah menanamkan niat pada diri dengan aku tidak akan membuang sampah sembarangan.
Salah satu kegiatan yang dapat teman-teman lakukan adalah dengan cara mendaur ulang sampah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daur ulang berarti suatu kegiatan atau pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Artinya, barang bekas pakai seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan sebagainya akan diproses kembali menjadi bahan yang pernah dipakai. Akan diproses kembali untuk dimanfaatkan menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Manfaat dari mendaur ulang sampah adalah menjadi sebuah upaya mengurangi sampah terus menumpuk atau berakhir di TPA dan mencermin lingkungan. Salah satunya plastik. Sampah plastik terus menumpuk dari mengancam tidak hanya kondisi daratan namun juga hingga wilayah perairan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.